Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini, Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Markus pasal 4 pada ayatnya yang ke-35 sampai 41. Demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang telah kita baca saat ini kita berikan satu tema, menjadi pemenang bersama Tuhan. Nah, setiap orang memiliki perspektif tentang hidup yang berkemenangan. Walaupun perspektif itu berbeda, namun spirit, motivasi, dan harapan semua sama, yaitu ingin agar hidupnya berkemenangan. Nah, saudaraku, hidup yang berkemenangan bersama Tuhan Yesus itu tidak berarti bahwa hidup kita bebas dari segala masalah. Tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan terus memberi kekuatan bagi kita semua anak-anaknya untuk menjadi pemenang di tengah terpaan badai hidup ini. Nah, karena itu kita melihat bacaan kita pada saat ini dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sini para murid yang bertolak ke seberang bersama Tuhan Yesus, tiba-tiba di tengah danau diterpa badai yang begitu hebat, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Mereka hampir binasa. Lalu pertanyaan adalah, mengapa hal itu terjadi? Jawabnya adalah karena mereka takut, karena mereka tidak percaya. Nah, di sini kita lihat bahwa rasa takut, kita melihat di sini rasa takut adalah senjata yang
paling berbahaya yang dapat membuat kita gagal meraih sukses atau membuat anak-anak Tuhan gagal mencapai tujuan karena rasa takut dan tidak percaya pada diri mereka. Di sini kita melihat bahwa suasana dalam sekejap berbeda. Ketika para murid itu datang dan berseru kepada Yesus dengan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara-saudaraku, seketika itu juga Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Yesus bertindak dan melakukan pertolongannya kepada para muridnya, kepada anak-anaknya, dan tidak membiarkan anak-anaknya binasa. Sambil pada saat itu dengan tegas Tuhan Yesus menegur para murid dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 40. Saudaraku, Tuhan Yesus menegur semua anak-anaknya yang cengeng seperti para murid, yang takut, yang tidak percaya. Karena itu, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita diingatkan untuk terus percaya di tengah badai hidup sekalipun, karena kita tetap berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tuhan menghendaki anak-anaknya itu, Bapak, Ibu, dan saya, untuk tetap percaya, berpegang teguh dengan iman kepadanya, dan terus bersandar kepadanya. Karena itu melalui bacaan kita pada saat ini, kita belajar bahwa orang yang berseru kepada Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, Allah tidak menjanjikan langit selalu biru. Demikian pula kita selalu ingin sinar matahari, tetapi Tuhan tahu hujan harus turun. Semua mendambakan sukacita, sorak-sorai, tapi hati kita akan kehilangan kelembutannya bila kita tidak pernah meneteskan air mata. Semua itu adalah kuasa dan kasih Tuhan bagi kita. Nah, seperti murid dalam perahu yang digoncang badai, meskipun bersama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kehidupan kita setiap hari, meskipun kita terus berjalan bersama Tuhan Yesus, bukan berarti kita bebas dari segala tantangan. Allah Bapa terkadang mengizinkan tantangan hidup ada di dalam kehidupan kita, tapi itu untuk menguji kita sebagai anak-anaknya. Kita perlu tahu bahwa itu bukan hukuman, melainkan bagian dari kasih Allah untuk menolong kita menghadapi hari esok dengan iman. Ibarat pohon yang sedang tumbuh akan sangat kuat apabila tahan terhadap terpaan badai. Ibarat sayatan tajam pahat akan membuat marmer menjadi lebih indah dan berbentuk. Demikian pula para murid dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ketika diterpa badai hidup, akan membentuk iman kita semakin kuat. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita benar-benar
memuliakan Tuhan dalam keagungan, kuasa, dan otoritasnya. Ketika kita memuliakan Juru Selamat dan Tuhan kita, serta menyembahnya dengan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati, maka yakinlah bahwa sesuatu yang indah dan luar biasa akan kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Kita akan menjadi pemenang, kita akan diperbaharui, kita akan diberikan sukacita besar yang akan terus menyertai kita dalam hidup kita ini menuju hadiratnya tanpa cacat celah. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.